Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105 dan 106. Mazmur 119 ayat 105 dan 106 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Saudaraku, bagi pemazmur, firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya. Ia menggambarkan firman itu sebagai pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan-jalannya. Itu berarti firman Tuhan bagi pemazmur laksana rambu-rambu di jalan yang menuntun dia agar dia tidak tertabrak atau mengalami kecelakaan selama dia berjalan di perjalanan. Tak heran bila dalam perjalanan hidup si pemazmur, hidupnya selalu dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan senantiasa mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Tapi sayangnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang rindu hidup sukses, rindu hidup diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak mau mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Seperti sebuah kisah ketika seorang remaja berkendaraan bersama dengan pembimbing rohaninya ke sebuah tempat retret. Remaja lelaki itu berkata, "Kak, saya kira orang tidak akan senang bila selalu diperintah harus melakukan ini, harus melakukan itu, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Rasanya tidak ada kebebasan hidup seperti itu. Saya sendiri juga sangat tidak suka kalau hidup saya harus dibatasi dan tidak boleh ini dan tidak boleh itu." Mendengar pernyataan dari pemuda itu, si pembimbing rohani itu tidak menanggapi apa-apa. Ia tenang saja tetap mengendarai kendaraan yang ia kendarai, sampai kemudian mereka melihat sebuah rambu-rambu yang menunjukkan arah ke rumah retret yang hendak mereka tuju. Pembimbing rohani itu mengabaikan rambu-rambu itu dan terus berjalan ke arah yang tidak semestinya. Melihat hal itu, si pemuda itu berkata kepada kakak rohaninya, "Kak, kita salah arah. Seharusnya kita belok ke kiri. Apa kakak tidak melihat rambu-rambu di sana tadi?" Mendengar itu, si pembimbing rohani menjawab, "Aku melihat rambu-rambu itu, tapi aku pikir jalan inilah yang terbaik dan aku tidak suka diperintah oleh rambu-rambu tua dan kumuh itu. Hal itu merampas kemerdekaan dan kebebasanku dalam hal bertindak." Mendengar hal itu, remaja laki-laki itu memahami pesan yang hendak disampaikan oleh si pembimbing rohaninya. Akhir cerita, mereka kemudian memutar arah dan mau tidak mau mengikuti rambu-rambu yang ada di jalan tersebut. Saudaraku, kisah ilustrasi di atas menggambarkan bahwa perintah dan ketetapan Tuhan itu seperti rambu-rambu yang mengarahkan kita ke jalan yang benar dan bukan untuk membatasi kebebasan atau kemerdekaan kita. Belajarlah seperti pemazmur yang melihat firman Tuhan bukan sebagai pembatas kemerdekaannya, melainkan sebagai penuntun yang menerangi jalan-jalan yang harus ia tempuh. Yang harus diingat saudaraku bahwa di dalam menjalani hidup ini seringkali kita tidak tahu jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kita juga tidak tahu apakah jalan itu naik atau turun, berbatu, berbelok, atau berakhir di jurang atau di tanah lapang.
Itulah sebabnya kita perlu rambu-rambu untuk mengetahui jalan seperti apakah yang sedang kita tempuh itu. Apakah jalan ini benar atau jalan ini salah? Rambu-rambu itulah yang akan menolong dan menuntun kita. Nah, bila rambu-rambu itu adalah firman Allah, maka saya sangat yakin ketika kita mengikuti firman Allah, maka kita akan dituntun untuk melewati jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang mestinya sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Karena itu saudaraku, jangan abaikan firman Allah, jangan kesampingkan Alkitab kita, karena di dalamnya kita menemukan kebenaran demi kebenaran, tuntunan demi tuntunan, agar hidup kita mencapai tujuan yang Allah inginkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita untuk senantiasa berjalan di dalam on the track-nya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu memenuhi jiwa kami, hati kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu, supaya tujuan yang Kau tetapkan bagi kami dapat kami capai dengan tepat dan benar. Terima kasih Bapakku untuk kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara Bersama-Mu